Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Pasar Merah adalah salah satu gereja di wilayah Keuskupan Agung Medan yang terletak di ibu kota Provinsi Sumatera Utara, atau secara lebih tepat di Jalan HM Joni nomor 64A, Kecamatan Medan Kota, Kota Madia, Medan. Paroki yang berjarak sekitar 5 km dari kantor gubernur atau 4 km dari kantor wali kota ini memiliki dua gereja stasi yang justru berada di luar kota Medan. Dua gereja stasi berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, yakni Gereja Stasi Santo Simon Stok Selambo dan Gereja Stasi Maria Bunda Karmel Marinda. Untuk pembagian batas, di sebelah utara paroki ini berbatasan dengan Paroki Katedral, di sebelah timur dengan Paroki Mandala, di sebelah selatan dengan Paroki Deli Tua, dan di sebelah barat dengan Paroki Hayamuruk. Menurut katalog Keuskupan Agung Medan, Paroki Santo Paulus Pasar Merah dinyatakan sudah berpisah dari Paroki Katedral Medan pada tahun 1967. Peristiwa tersebut terjadi tepat pada tanggal 16 Juli lewat upacara pembaptisan 3 umat oleh Pastor Beatus Peper Ordo Karmel. Dalam kalender liturgi, tanggal tersebut adalah Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang juga merupakan hari raya besar dalam Ordo Karmel. Dari data tersebut, usia emas paroki ini dirayakan secara meriah pada tahun 2017 silam yang ditandai oleh penulisan buku sejarah perjalanan 50 tahun Paroki Santo Paulus Pasar Merah, Medan oleh Pastor Edison R.L. Tinambunan Okan. Walaupun pendirian paroki ditetapkan atas peristiwa pembaptisan pada tahun 1967, namun kehadiran gereja di Pasar Merah rupanya sudah dimulai sejak tahun 1961. Pada waktu itu, tanggal 4 Juni diadakan pembaptisan 9 orang dewasa dan anak-anak. Pembaptisan berikutnya dilaksanakan pada bulan Maret 1963. Di awal Ordo Karmel ingin memulai karya di Keuskupan Agung Medan, Uskup Monsinyur Fererius van den Hoek OFM Kap memberikan tanda kepada Karmelit untuk berkarya di Medan. Kesempatan ini segera direalisasikan pada tahun 1966 lewat pengutusan Pastor Beatus Peper Okan dari Malang. Setibanya di Medan, dia berusaha mencari tanah yang strategis di sekitar Pasar Merah untuk tempat gereja dan pastoran. Sebelum hal itu dimulai, perayaan ibadat Sabda dan Ekaristi dilakukan di sekolah dasar yang sekarang bernama SD Katolik Santo Antonius V. Pada tanggal 9 November 1969, gereja dan pastoran diberkati oleh Monsinyur Fererius van den Hoek OFM Kap, Uskup Agung Medan. Setelah di Pasar Merah didirikan paroki, beberapa stasi kemudian tergabung dalam pelayanan pastoral parokial Paroki Santo Paulus Pasar Merah, Medan. Stasi-stasi tersebut antara lain ialah Stasi Santo Diego Martoba, Stasi Santo Paulus Pasar Merah, Stasi Santo Benedictus Marindal, dan Stasi Santo Yohanes Penginjil Mandala. Semula, keempat stasi ini merupakan bagian dari karya pelayanan Paroki Santa Maria di Kandung Tampanoda Asal atau Paroki Katedral. Sementara itu, Stasi Santo Simon Stok dan Stasi Maria Bunda Karmel berdiri dan bergabung kemudian. Bila dibandingkan dengan Stasi Santo Paulus Pasar Merah, Santo Benedictus Marindal, dan Stasi Santo Yohanes Penginjil Mandala, maka Stasi Santo Diego Martoba adalah stasi tertua. Gereja stasi ini didirikan oleh Pastor Diego van de Bigelar OFM Kap pada tahun 1953 di Jalan Medan Lubuk Pakam, kilometer 10 di Kampung Martoba. Secara teritorial, daerah ini sebelumnya tergabung dengan Stasi Tanjung Morawa. Kemudian pada tahun 1968, karena perkembangan jumlah umat, gereja di Martoba berpisah dari Stasi Tanjung Morawa. Selanjutnya Stasi Tanjung Morawa masuk dalam teritorial pelayanan Paroki Deli Tua. Sementara itu, Stasi Santo Diego Martoba masih tetap berada dalam pelayanan Paroki Katedral. Keadaan ini masih bertahan hingga pertengahan tahun 1984. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1984, Stasi Martoba menjadi bagian Paroki Santo Paulus Pasar Merah, Medan.
Selain itu, letak gereja yang berada persis di pinggir jalan protokol nasional dan dekat dengan markas besar polisi daerah Sumatera Utara membuat perkembangan umat kian hari semakin bertambah. Dari sebab itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat bangunan gereja menjadi layak bagi seluruh umat. Pada tahun 2010, bangunan aula ditambahkan pada bagian depan gereja agar bisa menampung lebih banyak umat. Informasi tentang pendirian Gereja Stasi Santo Benedictus Marindal dapat diperoleh dari beragam sumber. Informasi pertama diperoleh dari data saat Gereja Stasi merayakan Pesta Emas dan sekaligus Paskah bersama tanggal 10 April 2016. Menurut tanggal peristiwa pesta tersebut, pesta perak atau 25 tahun Gereja Stasi Santo Benedictus Marindal pasti terjadi tahun 1991. Padahalnya, menurut sumber informasi kedua, Gereja Stasi pernah merayakan pesta perak pada tahun 1987. Oleh sebab itu, berdasarkan kedua sumber ini, pendirian gereja bisa saja terjadi pada tahun 1966 atau 1962. Akan tetapi, sumber paling akurat untuk menjelaskan asal mula Stasi Santo Benedictus Marindal adalah baptisan yang dilaksanakan pada akhir tahun 1961, tepatnya 31 Desember. Pada waktu itu, seorang atas nama Verena Reni, anak dari keluarga F. Toy dan Teresia Sujatmi, dibaptis di sebuah daerah yang diduga merupakan daerah kebun sayur di Marindal. Meskipun aktivitas gerejani telah dimulai sejak akhir tahun 1961, namun pendirian gedung gereja baru dimulai pada tahun 1966 di Jalan Garu 4 nomor 44 Medan oleh Pastor Diego van de Bigelar OFM Kap bersama dengan tokoh umat dan prajurit TNI yang beragama Katolik dari asrama tentara Widuri. Bangunan gereja ini terus mengalami renovasi hingga pada tahun 2000 gereja dirombak total dan didirikan gereja yang baru di bawah koordinasi Pastor Blasius Petrus Suu Okal. Selanjutnya, pada tahun 2007, sebuah aula dibangun di samping gereja. Seiring perubahan waktu, jumlah umat Stasi Santo Benedictus Marindal terus mengalami perkembangan. Jumlah ini sudah berkurang sejak terjadi pemekaran dan pendirian stasi baru di daerah Marindal. Stasi Santo Simon Stock terletak di Jalan Keramat Indah 3A, Desa Amplas, Medan. Stasi yang dikenal dengan nama Selambo ini berada di seberang Jalan Tol Medan Tebing Tinggi. Pada tahun 2015, Stasi Selambo secara resmi mulai berdiri dengan ditandai oleh pemberkatan gereja oleh Uskup Emeritus Agung Medan, Monsinyur AGP Datubara OFM Kap. Pastor paroki pada waktu itu ialah RP dan Risman Sitanggang Okan. Pada awal berdiri, umat baru berjumlah 218 jiwa dengan 48 kepala keluarga. Sama dengan stasi-stasi lainnya, perayaan Ekaristi di stasi ini dirayakan sekali seminggu. Pada bulan Juli hingga November 2021, Gereja Stasi mengalami renovasi pertama yang meliputi bagian panti imam, sakristi, dan bagian depan gereja. Stasi Maria Bunda Karmel Marindal adalah pemekaran dari Stasi Santo Benedictus Marindal. Pada tanggal 5 September 2021, gereja stasi ini didedikasikan oleh Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kap. Pada waktu itu, pastor paroki adalah RP Willy Brodus AG Purwanto Okan. Bertepatan dengan acara dedikasi gereja, Uskup juga meresmikan kuasi Stasi Maria Bunda Karmel menjadi Stasi Maria Bunda Karmel sekaligus mengangkat Dewan Pastoral Stasi pertama yang diketuai oleh Bapak Pandapotan Pardosi. Beliau juga merupakan Ketua Umum Pembangunan Gereja. Gereja stasi termuda ini terletak di Jalan Mekatani Blok A, Dusun 2, Desa Marindal 1, Kabupaten Deli Serdang.
Pada awal pendirian stasi, jumlah umat adalah 816 jiwa atau 198 kakak yang tersebar di 6 lingkungan. Secara umum, umat di 5 gereja ini merupakan para pendatang dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Mereka berasal dari rumpun suku Batak seperti Toba, Pakpak, Karo, Simalungun, Nias, dan suku Jawa serta Tionghoa. Selain itu, beberapa suku lainnya dari berbagai wilayah Indonesia juga turut memberikan nuansa multi-etnis bagi paroki ini, seperti suku Dayak dari Kalimantan, suku Flores dari Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman penggembalaan Pastor Willy Brodus APO Carm, situasi variatif tersebut memberikan warna tersendiri bagi karya pastoral yang mengambil visi yang sama dengan Keuskupan Agung Medan, yakni menjadi oase ilahi di tengah-tengah dunia. Menjalankan panca tugas gereja, para pastor dibantu oleh Badan Konsultatif Dewan Pastoral Paroki Harian atau DPPH yang diketuai secara langsung oleh parokus dan vikaris parokial sebagai wakil ketua. Sedangkan pelaksana 1 DPPH periode 2017 sampai 2022 atau yang sekarang bertugas adalah Bapak Dr. Randus Jarode Simbolon dan pelaksana kedua adalah Bapak Benediktus Nenggolan SH yang sekaligus menjadi Dewan Pastoral Gereja Paroki. Mereka semua bersama dengan anggota setiap seksi melayani umat dalam bidang peribadatan atau liturgia, pewartaan atau kerikma, persekutuan atau koinonia, pelayanan atau diakonia, dan kesaksian atau martiria. Natal. Perayaan Natal di Gereja Katolik Santo Paulus Pasar Merah dirayakan dengan meriah. Wilayah secara bergiliran sebagai panitia pelaksana mempersiapkan dan ikut serta sebagai petugas liturgi dalam perayaan Natal. Paskah. Perayaan Paskah di Gereja Katolik Santo Paulus Pasar Merah dirayakan dengan meriah. Peran serta wilayah secara bergiliran sebagai panitia pelaksana mempersiapkan selama pekan suci dan ikut serta sebagai petugas liturgi dalam perayaan Paskah. Bulan Kitab Suci. Bulan September dikenal juga dengan bulan Kitab Suci. Kegiatan yang dilakukan selama bulan Kitab Suci adalah mengajak umat dalam doa di lingkungan-lingkungan untuk membaca dan merenungkan Kitab Suci lewat pembahasan materi yang telah disiapkan oleh Keuskupan Agung Medan. Kristus Raja. Hari Raya Kristus Raja semesta alam yang dirayakan setiap hari Minggu terakhir di bulan November juga merupakan perayaan yang sering dirayakan secara meriah di Paroki Santo Paulus Pasar Merah, Medan. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan perlombaan-perlombaan yang bersifat rohani. Bulan Maria. Paroki Santo Paulus Pasar Merah, Medan digembalakan oleh Ordo Karmel yang mengidolakan Bunda Maria dengan sebutan Maria Bunda Karmel. Tentu saja menempatkan bulan Maria sebagai bulan yang istimewa. Pembukaan bulan Maria dirayakan dengan misa kudus yang dibuka dengan perarakan patung Bunda Maria dari Susteran KSSY atau SLB memasuki gereja. Dan penutupan bulan Maria juga dirayakan dengan misa kudus.
Biara Karmel Santo Albertus Avogadro sejatinya adalah pastoran yang terletak di Jalan HM Joni nomor 64A. Sejak awal antara Bapak Uskup Agung Medan dan Ordo Karmel telah ada kesepakatan bahwa pastoran yang dibangun di Paroki Santo Paulus Pasar Merah berfungsi untuk rumah singgah dan bahkan menjadi domus religiosa. Kerjasama antara keuskupan dan Ordo Karmel sehubungan dengan pastoran adalah suatu perwujudan untuk efektivitas pelayanan gerejanya. Dengan ini, para Karmelit yang bekerja di sekitar Medan seperti misalnya mereka yang bekerja sebagai dosen atau kapelan dapat tinggal di sana. Oleh karena itu, komunitas biara pastoran ini diberi nama oleh para Karmelit sebagai Komunitas Santo Albertus Avogadro. Katolik untuk Paulus Pasar Medan menghasilkan buah-buah panggilan imam dan biarawan-biarawati. Yang namanya